Perkenalkan, nama saya Afif Salahuddin dari jurusan Teknik Informatika kelas A dengan NIM 12570501137. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan materi yang dari tugas pengenalan informatika, yaitu mereview apa materi aja apa yang di dalam materi tersebut. Nah, di mana dalam materi tersebut diberikan judul yaitu jaringan masa ke masa. Seperti kita ketahui, di zaman sekarang, di zaman teknologi ini kita membutuhkan yang namanya jaringan. Seperti ketika kita ingin bermedia sosial pun kita membutuhkan jaringan. Ketika kita ingin bermain game atau membuka Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu kita menggunakan jaringan. Nah, tentunya kita penasaran gimana sih awal mula adanya jaringan ini. Nah, di mana pada masa tahun 1960-an, militer Amerika Serikat ini mengembangkan atau menemukan yang namanya jaringan. Nah, di mana ia menggunakan jaringan tersebut untuk berkomunikasi dengan tentara yang lain, dengan militer yang lain. Namun ada juga dampak atau kekurangan dari jaringan pada tahun 1960-an tersebut, di mana Amerika Serikat itu masih banyak kekurangan atau kesalahan pada jaringannya. Nah, lanjut pada internet di 010 itu di mana awal mula tahun 1990 sampai tahun 2005. Nah, di mana internet itu belum bisa membuka media sosial, hanya untuk sebagai alat komunikasi. Nah, lanjut pada internet di 2.0 itu di mana pada tahun 2005, di mana pengguna itu bukan hanya lagi membaca, namun ia juga bisa membuka media-media sosial yang lain. Sedangkan pada internet 1.0 tadi itu dia belum bisa membuka media sosial. Nah, namun seperti Facebook, YouTube, TikTok di era internet 2.0 itu udah bisa dipakai pada tahun 2005 ke atas. Namun pada internet 3.0 itu di mana perkembangannya sudah mulai pesat, sudah mulai sangat berkembang dibanding internet sebelumnya. Di mana bedanya di mana internet 2.0 itu menampilkan data, sedangkan di internet 3.0 itu memahami makna dan konteks informasi seperti AI, machine learning, atau knowledge graph, di mana contohnya Google bisa memahami pencarian, Netflix bisa dijadikan sebagai penontonan, smart home bisa merespon suara. Nah, lanjut pada internet 4.0 itu yaitu pada masa kedepannya, gimana internet pada kedepannya itu, dimana ada beberapa hal itu seperti teknologinya meliputi blockchain, NFS, smart kontak dan lain-lain, dimana internet 4.0 ini akan menjadi lebih aman, transparan dan berbasis kepercayaan teknologi. Namun infrastruktur internet modern ini dimana bisa melayani miliaran pengguna, seperti jaringan itu akan berkembang menjadi 4G atau 6G. Namun di zaman sekarang sudah 5G, namun gak lama lagi bagusnya diadakan dengan 6G, dan juga CDN, edge computing. Sedangkan kalau dari segi cloud computing itu ada multi cloud, serverless dan lain-lain. Sedangkan dari segi keamanannya itu enkripsi data, redundancy global dan lain-lain. Namun tantangannya ada juga pasti tantangan dalam hal-hal tersebut, dimana kalau dari segi keamanan itu banyaknya pencurian data atau pembobolan privasi data. Nah, ada juga kalau dari kesenjangan digital itu mungkin aksesnya mahal dan infrastruktur tidak merata. Namun ada juga dari segi banjirnya informasi atau banyaknya berita-berita hoax. Nah, itu adalah tantangan-tantangan sebagai pengguna internet. Nah, lanjut masa depan internet itu kalau dari segi AI-nya, di mana itu sistem informasinya akan bekerja secara otomatis dan sangat berguna untuk kita semua. Dan juga di mana kalau segi IoT-nya itu
dimana kota-kota akan berkembang pesat, akan menggunakan AI sebagai baik mungkin. Nah, sedangkan kalau dari segi AR-nya atau VR-nya itu visual code-nya itu dimana kita berbelanja, membaca, berbisnis itu kita sudah bisa menggunakan dengan secara digital. Sedangkan kalau dari quantum internetnya itu di mana keamanan super tinggi dan kecepatannya ekstrim. Nah, sebagai kesimpulan di mana internet telah mengubah cara bekerja, cara belajar, cara hidup kita. Jadi eh, tentang tapi yang paling penting itu masa depan internet tidak boleh mengatur kita. Kalau bisa kita yang mengatur internet tersebut. Kita tahu cara menggunakannya gimana, bukan internet menggunakan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.